Shalom. Renungan hari ini saya berikan tema penuh roh. Mari kita memulai hari ini dengan membuka hati, merenungkan firman Tuhan sebagai pondasi iman Kristen kita dan sebagai breakfast makanan pagi kita, firman Tuhan sebagai manusia rohani. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur kami adalah milik kepunyaan-Mu dan kami hidup memuliakan Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah setiap kami untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan dan senantiasa hidup ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami jadi kesaksian, pakai setiap teladan hidup kami supaya orang bisa melihat Injil yang dibaca, kesaksian, dan sehingga orang bisa menemukan bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu nyata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Ya, ini saudara-saudara nanti lihat dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Saya mau langsung saja kita fokus ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Alkitab menulis kata anggur, dan anggur ini berbicara tentang kesukaan surgawi. Dan kesukaan surgawi ini adalah salah satu sifat-sifat Roh Kudus, Parakletos, penghibur, penolong. Tetapi dalam pembacaan kita tadi bahwa kata anggur yang tertulis saudara-saudara di nas ini berbicara tentang anggur dunia, ya, atau berbicara tentang kesenangan duniawi. Orang percaya hendaklah tidak lagi mau mabuk oleh anggur. Hendaklah orang percaya tidak lagi terhanyut oleh anggur duniawi, atau tidak boleh lagi mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi. Artinya mereka harus punya kesukaan yang baru. Ya, Injil Lukas pernah mencatat bahwa kalau kita mau menerima anggur yang baru, kita harus memberikan kirbat yang baru. Kirbat yang baru itu bicara soal hati kita harus baru. Karena Injil Lukas menjelaskan kalau kita menerima anggur yang baru, tapi kantong atau kirbat yang lama, maka itu akan sia-sia. Kenapa? Karena zat di dalam anggur yang baru itu dengan kekuatan dan yang masih fresh, yang masih baru, ketika masuk ke dalam kantong anggur atau kirbat yang sudah lama, maka karena zat di dalam cairan anggur itu akan merobek daripada kantong anggur yang sudah tua. Maka apa yang terjadi sia-sia karena anggur itu akan tertumpah dan tidak bisa untuk digunakan. Saudara-saudara sekalian, ya. Jadi orang percaya ketika dia menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memimpin langkah mereka. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang lembut, yang halus, pribadi yang punya perasaan, pribadi yang bisa kita ajak untuk berbicara, pribadi yang akan menuntun, akan menolong kita, yang akan mengembalakan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa. Kenapa orang percaya tidak lagi boleh meminum anggur yang memabukkan, minuman-minuman alkohol? Karena semua itu sifatnya hanya sesaat dan kenikmatan duniawi sementara. Dan kalau tidak bertobat saudara-saudara, maka di akhir kenikmatan duniawi adalah upahnya hukuman kekal. Tetapi upah ketaatan kepada Tuhan dan mengizinkan hati kita rela dibimbing oleh Roh Kudus, upahnya adalah hidup yang kekal. Maka saudara-saudara, orang percaya hendaklah tidak lagi mabuk oleh anggur. Anggur bisa secara jasmani atau bisa figuratif,
anggur kenikmatan dunia. Saya ulangi bahwa orang percaya hendaklah tidak lagi memarkir kebahagiaannya dunia. Artinya punya rumah bersyukur, belum punya bersyukur, ada kendaraan bersyukur, belum punya bersyukur. Hari ini saudara-saudara sudah punya pasangan dan menikah, bersyukur. Saudara-saudara hari ini masih single, bersyukur. Karena yang kita tahu dan yang Tuhan kehendaki, kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kebahagiaan semua hanya sementara. Dan kalau kita tidak kembalikan hati kepada Tuhan, maka bisa hati kita terpaut dan tersangkut dengan kehidupan duniawi. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus menasihatkan agar kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Inilah sebetulnya intisari kehidupan Kristen yang sejati, adalah kehidupan yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Indah saudara-saudara, kalau hidup dipimpin Roh Kudus, ini sangat amat indah. Dia pribadi yang lembut, dia pribadi yang akan membawa kita menjadi semakin hari sempurna di dalam iman percaya kita. Roh Kudus adalah pribadi yang bisa kita ajak bercakap-cakap. Roh Kudus akan menuntun setiap hati orang percaya yang berserah kepadanya, sehingga Roh Kudus leluasa mengasuh orang percaya itu supaya manusia rohnya menjadi kuat. Jadi garis bawahi bahwa tidak semua orang Kristen itu rohnya kuat. Kenapa? Ada Kristen agamawi, Kristen yang menjadikan Roh Kudus sahabatnya, Roh Kudus memimpinnya, maka Roh Kudus akan menjadikan manusia rohnya menjadi kuat, sehingga mereka akan beroleh kesanggupan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita harus menjadikan firman Tuhan ini yang mutlak sebagai makanan rohani setiap hari. No Bible, no breakfast. Artinya kalau sebelum kita makan firman Tuhan, kita jangan berpikir breakfast, makanan menu jasmani kita. Ini sebuah keputusan saudara-saudara. Dan kalau saudara belum lakukan, saya mendorong saudara, saya menghimbau saudara melakukan. Karena makanan pokok kita, manusia rohani kita, adalah makanan rohani. Karena kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani setiap hari. Jika perlu ditambah, 1 hari 1 kali, 1 hari 2 kali, sampai di mana tentu harapan kita menjadi lebih dewasa. Akhirnya makanan rohani kita setiap hari menjadi lebih banyak daripada makan jasmani. Contohnya, kalau kita makan makanan jasmani 1 hari 3 kali, kalau saudara sudah masuk pada diasuh Roh Kudus, karib dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka tidak mustahil engkau akan diberikan rasa hati yang lapar, yang haus akan kebenaran. Maka saudara akan bisa menikmati firman Tuhan 1 hari lebih daripada makanan jasmani. Mungkin bisa 4 kali atau 7 kali, seperti Raja Daud menyembah 1 hari 7 kali. Tidak mustahil, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau saudara tidak pernah mengalami ini, 1-2 kali pun rasanya susah, 1 hari sekalipun rasanya sulit, karena daging saudara terlalu kuat memimpin saudara. Tapi kalau saudara sudah mulai coba, bahkan saudara tidak bisa berhenti untuk semakin hari semakin intim. Bahkan saudara hanya rindu senantiasa untuk bersekutu di dalam hadiratnya. Tentu sebagian orang-orang nggak mengalami ini akan susah. Pak, saya bekerja. Pak, saya sudah cukup melayani di gereja. Saya hari di luar gereja, saya aktivitas tinggi, saya ngajar dan sebagainya, saya sekolah. Oke, itu area-area yang umum. Tetapi kalau saudara sudah masuk di area di mana engkau jadikan Roh Kudus sahabatmu, maka dia akan memimpin saudara-saudara. Ibaratnya kalau saudara dulu gaptek, tapi sekarang pegang handphone, sesibuk-sibuk saudara-saudara, engkau pasti akan mencari handphone. Ada yang berkata, Alkitab ketinggalan
sudah besok saja, bila perlu minggu depan. Bahkan ada yang bercanda begini, istri ketinggalan di pasar, ya sudah titip aja, sore baru ambil. Tapi ketika jangankan handphonenya, charger ketinggalan tengah malam, langsung diambil di gereja. Apalagi handphonenya langsung balik biarpun sudah tiba di rumah. Artinya apa saudaraku? Segala sesuatu kalau kita punya kebutuhan, rasa rindu, rasa perlu, maka sesuatu yang rasanya tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal. Jadi kalau saudara-saudara hari belum coba, sehari satu kali sulit. Tapi yang sudah masuk dalam bersekutu dengan Roh Kudus, mereka seperti orang mabuk, tapi bukan anggur duniawi, tapi anggur surgawi. Anggur surgawi bicara soal Roh Kudus, sukacita daripada Roh Kudus. Indah saudara-saudara. Kalau saudara bisa masuk di kawasan ini, indah. Saudara sudah bisa rasa haus, rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Dan ini adalah privat, ini masalah pribadi. Dan saudara, kalau saya jelaskan pun saudara akan sulit untuk menangkapnya. Karena hubungan pribadi ini harus dialami personal to personal. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan ketika ada kebenaran itu tumbuh dalam hati mereka-mereka yang bergaul karib dengan Roh Kudus, hidup penuh dengan Roh, maka mereka akan mengalami keindahan, ketenangan, ketentraman, bahkan inilah jaminan Immanuel untuk selama-lamanya. Karena ketenterangan, ketenangan, kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh situasi luar. Karena semua itu bersumber dari dalam. Kalau anggur-anggur duniawi, kenikmatan duniawi, kita merasa belum puas kalau belum punya sesuatu yang kita rasa mewah, sesuatu yang rasa bernilai. Itu semua dari luar. Jadi kebahagiaan diukur dari apa yang kita punya. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Roh Kudus yang orang dunia tidak bisa melihat, maka kebahagiaan kita tidak lagi diukur dari luar. Bahkan orang sedang konflik, kita bisa tetap mengalami damai sejahtera. Kenapa saudaraku? Karena hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dari dalam hati akan mengalir sukacita surgawi. Dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup yang kekal, yang sejati. Bahkan orang-orang yang penuh dengan Roh akan berkata-kata seorang terhadap yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Artinya tutur bahasanya juga akan baik, akan penuh dengan kasih, dan juga dia akan dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Dalam setiap peristiwa yang dia alami, baik atau buruk, dia tetap akan ucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Karena mereka tahu segala sesuatu terjadi itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari sebagai orang percaya, hidup kita hendaklah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari-hari hidup kita ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan hendaklah hari-hari yang terakhir ini kita mau dipenuhi, dipimpin. Kita berteriak, kita berseru, berteriak dengan mohon, dengan sebuah kerinduan, Roh Kudus, pimpin saya, disertai tindakan, disertai dengan kerinduan. Maka dia pribadi adalah pribadi yang sangat merespon. Dia pribadi yang sangat mengerti. Dia pribadi yang tahu bagaimana kalau ada anak Tuhan yang merindukan dirinya. Ada kata kerinduan, karena banyak orang yang beragama hanya sekedar beragama, tidak merasa penting, hanya terlibat liturgi dan karena dia beragama, bukan karena merasa penting. Seperti tadi saya kasih ilustrasi, merasa penting dengan handphonenya yang ketinggalan, dia sudah gelisah, dia segera mengambilnya sekalipun tengah malam. Harusnya hari ini, saudaraku, saya tutup dengan kalimat ini saja. Harusnya hari ini kita gelisah. Kalau kita sudah mengaku orang Kristen, tapi kita belum merasa dipimpin oleh Roh Kudus, kita belum haus lapar akan kebenaran kerajaan surga, harusnya kita gelisah. Karena saudaraku, kegelisahan itu adalah tanda kita menyadari kita membutuhkan Rohnya memimpin kita. Kegelisahan akan orang ketinggalan handphonenya menunjukkan dia sangat bergantung kepada handphonenya. Tetapi kegelisahan akan dipimpin oleh Roh Kudus, itu tandanya orang itu sangat membutuhkan
pimpinan Roh Kudus. Dalam segala perkara bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena dalam Tuhan ada sukacita, dan sukacita itu adalah pribadi Roh Kudus yang tinggal, diam, menuntun, mengembalakan, membimbing setiap orang percaya. Saudara, saya akhiri, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan sukacita sejati, sedangkan anggur duniawi hanya memberikan kesenangan sesaat dan juga menghancurkan. Selamat aktivitas, sola fide, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.